Nah, halo semuanya. Sekarang kita akan melakukan review ya. Minggu lalu kita belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Nah, apa itu ukuran pemusatan data kelompok? Nah, ukuran pemusatan data kelompok adalah nilai tunggal yang dapat mewakili kumpulan data yang menunjukkan pusat dari nilai data. Nah, apa saja itu? Itu terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, melalui tugas yang Bapak berikan kepada kalian, ada beberapa bisa dikatakan kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas. Yang pertama yaitu pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, 3 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai penyajian data kelompok dalam membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan OGIF. Nah, untuk soal nomor 1, di situ kalian diberikan petunjuk untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan corona. Nah, kalian telah mengumpulkan data dan mengolah data dan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Nah, untuk membuatnya ke dalam tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kalian harus membaca PPT 3 minggu yang lalu tentang penyajian data kelompok. Bagaimana membuat ke tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama yaitu mengumpulkan data dan mengolah data. Yang kedua, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Yang ketiga, menentukan jangkauan. Jangkauan yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang keempat, menentukan banyak kelas. Yaitu banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 5, yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas. Nah, selanjutnya kalian itu ada kesulitan dalam melihat panjang kelasnya. Nah, misalnya kalian mempunyai sebuah data 1 sampai 10. Ya, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kalian mendapatkan panjang kelas misalnya 5. Nah, untuk membuatnya ke dalam tabel distribusi frekuensi, intervalnya berarti 1 sampai 5, bukan 1 sampai 6. Karena hitungnya mulai dari 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya, yaitu mencari mean, median, dan modus. Nah, sungguh disayangkan, kalian ada beberapa yang menggunakan data tunggal untuk mencari mean, median, dan modus. Sedangkan kita mempelajari data kelompok. Nah, sebenarnya kalian mencari mean, median, dan modus menggunakan rumus data kelompok, bukan data tunggal. Karena data tunggal dengan data kelompok berbeda. Jika kita berbicara data tunggal, maka data yang kita dapatkan itu tidak terlalu banyak seperti data kelompok. Karena data kelompok jumlah datanya lebih dari 30. Itulah sebabnya kita buat ke dalam data kelompok. Dibuat ke dalam interval kelas-kelas tertentu. Nah, itu saja review pembelajaran kita hari ini. Silakan diulang lagi, silakan membaca PPT lagi lebih seksama untuk lebih memahami lebih dalam mengenai penyajian data kelompok dan ukuran pemusatan data kelompok dalam mencari mean, median, dan modus tidak menggunakan data tunggal lagi. Seperti itu, kalian bisa melanjutkan untuk menonton video pembelajaran mengenai pembelajaran kita hari ini tentang tata letak dan ukuran penyebaran data kelompok.